Kami ucapkan selamat bergabung kembali bagi seluruh pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia di dalam ibadah online kita malam hari ini. Kami seluruh tim yang melayani, kami mau menyapa kita semua, sama-sama kami katakan haleluya, salam kemenangan iman, shalom. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang melimpah tersedia bagi kita malam ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. We love you Lord, we love you Jesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan setiap hati kami Tuhan. Hati yang baru Kau berikan. Amin. Untukku dapat melihat rencana-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku selamanya. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu.
kami ada di sini untuk malam ini demi memuji dan memuliakan nama. Kami rindu mengatakan Kaulah segalanya bagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah, hanya Kau yang kupandang selama dan sepanjang hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Selamanya yang ku selama Tuhan Yesus, dalam namamu kami datang berseru, di dalam namamu kami datang berdoa, di dalam namamu kami datang memuji dan menyembah. Syukur Tuhan, haleluya. Dan mudah-mudahan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Kita kembali memuji Tuhan malam hari ini. Yang bersuka cita memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Yesus dasar yang teguh. Haleluya. Amen. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, masa depanku, dalam rancangan-Mu, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya
percaya sepenuhnya kepadamu, sebab Engkau dasar yang teguh untuk kehidupan kami. Besarlah anugerah-Mu, besarlah setiamu bagi kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, bahkan membiarkan kami. Engkau selalu beserta kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau layak Tuhan, layak disembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tak ada kata yang dapat lukiskan, tak ada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mudah-mudi angkat tanganmu dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
yang layak disembah. Besarlah setiamu dalam hidup kami Tuhan. Nyatalah anugerah-Mu di sepanjang jalan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang ajaib. Syukur bagi Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau selalu beserta kami. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah biarkan. Kau selalu beserta. Kau selalu menjaga. Kau selalu menjamah dan melawat kami dengan hadirat, dengan roh ya Tuhan. Mudah-mudi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saat ini kita masuk dalam ibadah doa syafaat kita. Yang pertama, tetap kita berdoa untuk pemerintahan kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Biarlah hati yang daripada Tuhan melekat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kita. Mulai dari Bapak Presiden kita dan semua menteri-menteri yang bekerja. Dari pusat sampai ke daerah, semuanya memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang begitu luar biasa. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk memimpin bangsa ini. Dan mudah-mudahan yang luar biasa, nanti kita juga berdoa bagi kota kita, kota Medan. Bila pada masa-masa seperti ini kita berdoa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada pemulihan, ada mujizat, ada kebangunan rohani yang luar biasa di seluruh Indonesia, makan di kota Medan. Amin. Dan yang ketiga, nanti kita berdoa untuk ibadah pemuda-pemudi pada besok hari-hari Minggu, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2021, jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah offline pertama kita untuk pemuda. Kita berdoa, biarlah ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan bangkitkan orang-orang muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Orang-orang muda yang senantiasa memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Amin. Dan terakhir kita berdoa bagi keluarga gembala sidang kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita dalam berdoa. Dalam berkata-kata kepada Tuhan. Biar lewat doa kita ini juga membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan sekedar topik doa, tapi doa yang rindu, haus, lapar akan perubahan. Karena kita tahu semua yang Tuhan kerjakan, semua yang terjadi saat ini karena pertolongan Tuhan saja. Tuhan mengambil alih seluruhnya. Biarlah kerajaan Tuhan jadi atas Indonesia, kota Medan, gereja Tuhan, mudah-mudi dan semua yang kita doakan di dalam nama Yesus. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bersatu hati bagi Indonesia, bagi bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Tuhan kami bersyukur sampai sejauh ini, biarlah semuanya aman dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, yang sudah Tuhan pilih untuk pemimpin bagi bangsa kami, dan semua menteri-menteri ini bekerja di MPR, DPR, dari pusat sampai ke daerah, wali kota,
gubernur, bupati, kecamatan, sampai ke desa-desa. Tuhan, kami berdoa, kami rindu Tuhan, ada perubahan yang terjadi jikalau kami mendengar pada minggu ini. Oh, penurunan angka COVID sangat luar biasa. Tuhan, kami sungguh merasakan perlindungan-Mu. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu yang bekerja. Kami sungguh merasakan doa-doa kami yang sudah Tuhan jawab. Tuhan Yesus, sungguh Roh Kudus-Mu mengambil alih. Biarlah lebih lagi pekerjaan-Mu dinyatakan Tuhan atas Indonesia. Diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam nama Yesus. Dan jagalah hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bila hatinya senantiasa terpaut kepada Engkau, kepada kebenaran-Mu, kepada kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah juga Sumatera Utara, kota Medan, kota kami yang kami kasihi ini Tuhan. Berkatilah Bapak pemimpin, wali kota dan gubernur kami Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang. Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat, pengertian, hikmat yang ada pada Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat adalah untuk kemajuan kota kami, adalah untuk mempersatukan seluruh masyarakat di kota Medan, Sumatera Utara, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan gereja-gereja Tuhan juga membangun dan bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Bila pada masa-masa seperti ini semuanya bersinar bagi kemuliaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa, berkatilah Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pemuda-pemudi yang sudah Tuhan berkati pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, untuk ibadah pemuda-pemudi offline yang akan kami laksanakan pada besok hari. Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin hingga hari ini lebih dari 1 tahun, hampir 1 tahun Tuhan, kami mengadakan ibadah offline. Dan pada besok hari adalah ibadah offline kami yang pertama. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga sidang Tuhan. Diberkatilah seluruh pemuda-pemudi yang datang. Oh, biarlah semuanya rindu haus untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Biarlah semuanya ini membuat kami semakin terpaut kepada Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Bangun dan bangkitlah pemuda-pemudi dalam sidang Tuhan ini Tuhan. Kami berdoa, bahkan semua pemuda-pemudi, semua yang menyaksikan siaran pada hari ini, ibadah pada hari ini, bahwa kami menyatukan hati kami akan bangun dan bangkit, akan Tuhan munculkan pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, yang hatinya terpaut kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, muda-mudi yang menggoncang dunia, muda-mudi yang membawakan perubahan di dalam nama Yesus, muda-mudi yang tidak terpuruk, tertekan kepada keadaan-keadaan saat ini, namun semuanya bangun, bersinar, bangkit bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh ibadah pada besok hari semua berjalan dengan baik. Oh, ini adalah satu kabar yang luar biasa. Biar semua muda-mudi antusias untuk datang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga besar gembala sidang kami. Berkatilah Bapak gembala kami Tuhan yang sudah Tuhan pilih menjadi pemimpin, menjadi gembala sidang bagi GKI Pusat Medan dan juga bagi seluruh GKI cabang-cabang di seluruh Indonesia. Berkati juga Ibu Gembala kami dengan kekuatan dan kesehatan. Sama-sama Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami, oh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin sidang Tuhan yang besar ini untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Hatinya Tuhan jagai, kebesaran roh yang daripada Tuhan senantiasa menyertai pelayanan yang penuh dengan mujizat dan tanda ajaib, menyertai setiap pelayanan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tambahkan pengertian yang ilahi, hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu di dalam nama Yesus.
Tadi juga Tuhan Yesus, anak-anak hamba-Mu, baik Karissa, Catherine, James, Marian dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka menjadi generasi anak-anak hamba Tuhan yang luar biasa. Bagi sidang Tuhan ini Tuhan, biarlah mereka juga sehat, kuat, bertumbuh, bertalenta dalam Tuhan. Mereka sampai kepada panggilan dan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus semua keluarga gembala kami Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan, jagai. Darah Yesus melindungi, membentengi mereka keluar sehat dalam nama Yesus. Semua keluarga besar gembala sedang kami dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kabar buruk di dalam nama Yesus. Bahkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami sungguh membangkitkan, memberikan iman, menyebarkan jiwa kami bagi sidang Tuhan, bagi jemaat Tuhan di GKI Pusat Medan, bahkan semua yang mendengarkan baik di ibadah offline dan online kami mendapatkan berkat, ada mujizat, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang beriman kesembuhan. Oh, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan semua itu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus atas Indonesia, Kota Medan, gereja Tuhan, muda-mudi, bahkan seluruh keluarga gembala kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami katakan segala pekerjaan setan, iblis penipu, pengacau, perusuh, apapun pekerjaan setan, iblis, kau tidak punya tempat bagi Indonesia, Kota Medan, Sumatera Utara. Oh, sidang Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan seluruh keluarga gembala kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, darah Yesus melindungi dan membentengi. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Minggu ini minggu yang luar biasa. Oh, minggu depan lebih baik lagi. Kami melihat Engkau menjagai, melindungi, tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian, dalam penyembahan, Engkau bertahta atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini Victorious Youth berada, kami tahu Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kami semuanya. Bapak Sorgawi, hamba berdoa, biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun atas semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Urapilah anak-anak-Mu Tuhan, dan urapi kami juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus mengambil alih kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala macam gangguan, ketidakpercayaan, kekerasan hati, roh penipu, pendusta, apapun dari setan, kami ikat patahkan, kami usir, pergi kau dalam nama Yesus. Kau tidak bisa jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami luaskan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Bekerjalah dengan luasa di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih bagi kalian semuanya, muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah memasang siarannya saat ini di acara Victorious Youth, muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Terima kasih saudaraku, saudara sudah bergabung, dan kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Kita masih berada dalam ibadah online Victorious Youth. Kenapa? Karena kita ikut mendukung program daripada pemerintah kita untuk menjaga kekerumunan, tidak terlalu banyak berkerumun, dan kita juga mau mendukung program pemerintah dengan mengenakan masker,
dan senantiasa mengingatkan saudara juga untuk cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah atau menghalangi penyebaran virus. Dan kita berdoa juga saudara, seperti tadi yang didoakan oleh Karina tadi, kita berdoa bahwa kiranya Tuhan menolong bangsa kita boleh cepat melewati masa-masa pandemik seperti ini. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhannya sangat luar biasa menarik. Tidak hanya memberkati kita, tapi saya juga beri poin menarik. Kenapa? Karena bagi muda-mudi itu biasanya tema yang namanya love, it's always interesting. Selalu menarik kalau kita bicara mengenai cinta. Nah, jadi pastikan saudara ikuti firman Tuhan dan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga saudara mendapatkan berkat seutuhnya daripada firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau bertanya pada saudara, untuk saudara pikirkan, bayangkan, saya punya pertanyaan, kalau ya saudaraku, ada pilihan bagi saudara. Yang pertama, saudara boleh memilih orangnya baik, orangnya rajin, orangnya kerja keras, orangnya itu lemah lembut, orangnya juga enggak banyak neko-neko saudaraku. Gayanya pun biasa-biasa aja. Itu yang pertama ya saudara. Kemudian yang kedua, saudara lihat dia berdiri gagah. Penampilannya menarik. Oh, dia punya perkataan-perkataan itu pilihan, fantastis, bombastis saudaraku. Mungkin bagi saudara yang sekarang ini usianya belasan sampai 20-an, saudara mungkin bisa membayangkan seperti K-pop itu saudaraku. Dia bergaya, ganteng, maskulin, atau buat yang cowok-cowok mungkin ngelihatnya seperti artis-artis yang sekarang ini, saya kurang tahu sekarang seperti siapa saudara, tapi pokoknya top deh. Nah, ada dua pilihan, yang satu dia lebih beratnya kepada hatinya, yang kedua dia lebih beratnya kepada penampilannya. Manakah yang saudara pilih? Gak ada jawaban yang salah ya saudara. Saudara bisa pilih, saudara bayangkan, oh kalau ada dua pilihan, diceritakan oleh Ibu Popi tadi, kalau ada dua pilihan, saya pilih yang mana ya? Yang penampilannya keren, atau yang kedua, yang pertama tadi yang hatinya baik, yang rajin, atau yang kedua tadi yang penampilannya keren dan pintar membawakan kata-kata. Oke, saudara simpan dulu jawaban saudara. Dan saat ini kita akan masuk pada firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Gideon Morris Munte untuk memberkati kita di sepanjang minggu ini. Yang bersiap katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Yang sudah dapatkan katakan amin. 1 Samuel 16 ayat 7 ini bercerita mengenai seorang nabi yang luar biasa saudara. Dia adalah seorang nabi yang dibangkitkan Tuhan pada masa-masa di mana bangsa Israel itu kosong kepemimpinan. Tidak ada yang memimpin, oleh sebab itu saudara bisa bayangkan betapa kacaunya bangsa Israel pada masa itu. Pada masa itu dibangkitkan Tuhanlah seorang yang bernama Samuel. Dan dari Samuel inilah dia mengurapi Saul dan kemudian selanjutnya dia mengurapi Daud. Saudara bisa bayangkan ini adalah orang yang hebat, dia mengurapi dua orang raja. Tetapi pada ayat ini saudara akan melihat bahwa Samuel hanya manusia biasa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang umum dilakukan oleh pada manusia kebanyakan. Yaitu apa? Mari kita baca bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Semua yang sudah membacanya katakan amin. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ini Tuhan berfirman, Tuhan mengajarkan kepada Samuel, jangan lihat perawakan orang. Wah,
Jadi tadi siapa yang milih kerennya saudara? Yang milih pacar, nyari pasangan, lihat penampilan luarnya dulu. Karena saudara di rumah nggak kelihatan saudara. Tapi biarlah ini boleh masuk ke dalam hati saudara. Bagi terutama yang cowok-cowok, jangan terbuai oleh penampilan terlebih dahulu. Amin. Kenapa? Karena cowok ini makhluk visual saudara. Cowok-cowok kali ini tuh biasa ngelihatnya dari mata dulu. Puas nggak? Senang nggak ngelihat di mata? Baru saudara lihat ke dalam hatinya. Oh, selama masih bisa tertahankan semua rengekannya, permintaannya, aneh-anehnya, bisa ditahankan kok Bu. Jangan sampai di situ dulu saudara. Ini kita belum selesai firman Tuhan ya, amin. Jangan lihat perawakannya, pandang parasnya, perawakan yang tinggi. Apakah itu berarti kita hanya mau sama orang-orang yang penampilan luarnya itu aut-autan, rusak berantakan? No, bukan itu. Bukan itu prinsipnya, tetapi bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia lihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang mau diajarkan firman Tuhan pada hari ini adalah bagi kita muda-mudi, supaya kita itu bisa melihat jauh lebih dalam daripada sekedar penampilan luar. It doesn't mean saudara jadi cari yang paling out-outan, yang paling berantakan, yang paling jelek, baru oh ini pasti hatinya baik. Enggak, not necessarily like that. Enggak semata-mata seperti itu saudaraku. Tapi saya ajak saudara untuk melihat hatinya. Firman Tuhan mengatakan dari hati ini akan keluar pancaran mata air kehidupan. Dalam bahasa Inggris dikatakan you will see the issues of life. Saudara akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya itu terpancar dalam perkataannya, dalam perilakunya. Jadi kalau sudah saudara lihat perilakunya minus, tentu saja saudara kalau melihat ke hati ini, saudara nggak bisa langsung lihat 2-3 detik, nggak seperti itu saudara. Tapi kalau ngelihat penampilan kan dari jauh pun kita bisa lihat, wah cakep, wah keren. Saudara bisa lihat dari jauh dan itu akan berlangsung dengan singkat. Tetapi kalau kita bicara mengenai hati, itu butuh perkenalan dan juga melihat kehidupannya lebih dalam lagi. Oleh sebab itu saudara, kita tidak bisa memakai yang namanya prinsip-prinsip yang umum berlaku di dunia, kita pakai, kita kenakan kepada diri kita. Kenapa? Karena pada kenyataannya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bahwa prinsip yang dipakai oleh manusia kebanyakan itu ternyata berbeda jauh dengan prinsipnya Tuhan. Dan saya percaya mudah-mudi saat ini sudah enek ya saudara. Saudara tentunya udah enek, sudah tidak mau lagi pakai yang namanya prinsip dunia. Kita mau pakai prinsip ya Tuhan. Jadi ketika kita melihat yang namanya pasangan, yang namanya mencari pasangan hidup, yang kita cari itu hatinya terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan melihat hati? Kenapa Tuhan gak ngelihatnya penampilan sih? Karena saudara sesungguhnya kalau Tuhan ngelihat penampilan, akan banyak dari kita yang gagal. Kenapa? Karena kalau performa kita, oh kita anggap kita udah hebat, kita udah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita udah lakukan yang namanya pelayanan 3 hari 3 malam. Gak taunya ada yang melayani 7 hari 7 malam. Jadi ternyata performa kita biasa aja. Ketika kita bikin kita sudah melayani 7 hari 7 malam. Ada yang melayani Tuhan 2 minggu, 14 hari 14 malam. Ternyata performa kita biasa aja. Jadi akan selalu ada yang namanya takaran bagi saudara yang akan bisa terlampaui orang lain. Dan pada akhirnya yang kita lakukan bukanlah kita sibuk mencari wajah Tuhan, tetapi kita akan sibuk bersaing satu dengan yang lain. Kamu melayani dari umur berapa? 5 tahun. Aku 4,5 tahun. Saudara akan bisa berkata seperti itu. Kamu kenal Tuhan? Umur 35 tahun kan? Astaga, aku dari orok pun sudah didoakan bahasa roh. Kalau saudara bicara mengenai performa, kita akan selalu jatuhnya pada persaingan-persaingan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tapi kalau kita bicara mengenai hati, hati ini saudara,
Ketika saat ini saya berbicara kepada saudara, saudara pun tentunya, saya tidak tahu hati saudara seperti apa. Mungkin saat ini di rumah saudara ada yang santai-santai saja. Mungkin saat ini di rumah ada di antara saudara juga lagi berjuang dengan hidup. Atau mungkin ada saat ini di rumah saudara ini sedang bingung, kok kayak gini hidupku. Tapi tentunya saudara yang ada di rumah juga tidak tahu bagaimana isi hati saya. Saudara tidak tahu perjuangan saya. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai hati itu tidak bisa sekejap mata. Tetapi harus lebih dalam lagi, lebih digali lagi. Muda-mudi yang saat ini mau mulai melihat pada kedalaman hati untuk mencari pasangan hidup, katakan amin. Amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Dalam buku Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kembali lagi saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bicara mengenai performa, bicara mengenai pencapaian, saudara ngelihat penampilan luarnya, kerennya, apa yang udah dilakukannya, tindakannya, pencapaian prestasinya, maka saudara akan jatuh-jatuhnya pada Efesus 2 ayat 9 ini, memegahkan diri. Sementara kalau kita membangun satu hubungan, kita nggak bisa bicara mengenai diri kita aja, tapi kita bicara mengenai pasangan. Satu kali seorang anak gadis datang kepada saya cerita, saya pacaran sama orang yang hebat, Bu. Seorang dokter, orang yang berprestasi, dia dapat beasiswa, keluarnya bagus. Tapi ketika saya dekat dengan dia nggak pernah sekalipun nanya tentang saya. Ada satu orang anak gadis lagi cerita, dia itu pacaran pertamanya itu sama orang yang kurang pergaulan saudara. Dan dia karena dia kasihnya, dia ngajarin pasangannya, diajarinlah bergaya, diajarinlah yang baik. Ketika pada akhirnya pasangannya sudah mulai punya gaya, sudah mulai baik, dia berubah. Dia mulai pekerjaannya itu adalah tentang dirinya sendiri. Dia udah berhenti memperhatikan pasangannya. Saudaraku, kalau kita bicara mengenai pasangan, membangun hubungan, itu tidak bisa kita itu fokusnya pada diri kita, tetapi fokusnya itu adalah kepada orang lain. Fokusnya itu adalah kepada pasangan kita. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya tentang diri kita, maka jatuh-jatuhnya itu adalah pada memegahkan diri. Balik-baliknya itu memegahkan diri itu apa? Itu adalah sifat egois. Gak bisa ada satu hubungan yang awet, yang bahagia, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan kalau ada pasangan yang egois di dalamnya. Jadi sesungguhnya kalau kita membangun satu hubungan, itu saya mikirin kamu, kamu mikirin saya. Jadi bukan saya mikirin kamu, kamu mikirkan dirimu. Enggak saudara. Itu adalah hubungan timbal balik. Dalam buku Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kita tidak perlu buka, saya percaya banyak saudara yang sudah hafal ayat ini, amin. Dikatakan di sana oleh begitu besarnya, karena begitu besarnya kasih Allah, cinta ya saudara, kasih Allah kepada manusia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, berkorban. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini saudara. Karena begitu besar kasih Allah, tidak dilanjutkan dengan kata yang lain selain kata percaya. Percaya itu perbuatan hati, kasih itu perbuatan hati. Jadi dalam buku Yohanes 3 ayat 16 kita belajar bahwa hati itu dibalas dengan perbuatan hati. Kalau saudara bicara mengenai kasih, itu tidak dibalas dengan harus diberikan dulu handphone, harus diberikan dulu tas, harus diberikan dulu barang. Enggak saudaraku, memang ada pengorbanan dalam hubungan. Tetapi yang paling pertama yang perlu saudara dapatkan,
itu adalah hati berbalas hati. Yang sudah mengerti sampai sejauh ini katakan amin. Jadi, kalau kita bicara mengenai hati itu harus berbalas hati. Tidak bisa saudaraku menganggarkan yang namanya perbuatan saudara. Oh, aku sudah berikan ini, sudah berikan itu, sudah berikan ini. Nanti kalau yang namanya cintanya sudah habis saudaraku, ada kemungkinan besar maka barangnya diminta kembali. Yang sampai sejauh ini percaya dan mengerti apa yang saya katakan, katakan amin. Amin saudara. Dan oleh sebab itu, ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia tidak mencari saudara yang pintar, yang hebat, yang sudah hafal hukum Taurat, yang saudara sudah dari umur 3 tahun sudah melayani. Enggak. Saudara tidak perlu sempurna dulu, baru ikut Tuhan. Kenapa? Karena saudara aut-autan seperti ini pun, dan kalau ada di antara saudara yang bahkan belum kenal Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara sebelum saudara mengenal Dia. Saya mau beritahu pada saudara, saudara nggak perlu capek kalau saudara mau supaya Tuhan sayang sama saudara. Karena jauh sebelum saudara mau mengenal Dia, Dia sudah terlebih dahulu mengenal saudara. Di dalam buah kandungan ibu saudara, Tuhanlah yang merangkai semua bagian tubuh saudara. Oleh sebab itu tidak ada satupun, saudaraku, anak saya kalau sudah bikin gambar, dia harus dipajang di kulkas. Kenapa? Karena dia begitu bangga akan karyanya. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan menenun tubuh saudara, ketika Tuhan merangkai bagian tubuh saudara di dalam rahim ibu saudara, betapa bangganya Tuhan akan saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, sebelum saudara mulai mengasihi orang, adalah baik kalau saudara mengenal diri saudara terlebih dahulu. Mengenal pekerjaan Tuhan di dalam saudara. Sehingga kalau saudara tahu saudara anak raja di atas segala raja, saudara gak akan mengais-ngais sekali namanya perhatian. Saudara gak akan mengais-ngais yang namanya pasangan yang salah. Saudara gak akan mengais-ngais, saudara gak akan memohon-mohon, saudara gak akan mengiba kali supaya bisa dapat pasangan hidup yang terbaik. Kenapa? Karena saudara tahu kalau sampai sejauh ini pun aku ditolong Tuhan, nanti pasangan hidup Tuhan pasti berikan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita lagi. Dalam buku Bilangan 23 ayat 19. Ini adalah ayat yang sangat baik. Dan biarlah ini menjadi pegangan bagi saudara. Tadi kita sudah belajar bahwa dalam hal kasih atau hati itu perlu dibalas hati. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai hati, kita berhenti bicara mengenai aku. Karena kalau kita bicara mengenai perbuatanku, aku, pikiranku, hatiku, mauku, itu kita akan bicara mengenai egoisme. Kita tidak bisa dalam satu hubungan memiliki satu orang yang egois. Kita juga sudah belajar bahwa kita perlu belajar untuk kita itu berhenti membalas yang namanya hati dengan performa. Hati perlu dibalas dengan hati. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ia bukan manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat ini mengatakan bahwa Ia, Tuhan kita, yang mengerjakan sesuatu di dalam kita, Dia akan terus mengerjakannya. Dia tidak menyesal, mengasihi saudara. Tuhan kita tidak menyesal, Dia mencintai saudara. Dia tidak menyesal. Apapun yang sudah saudara lakukan di masa lalu, apapun kesalahan, perkataan, perbuatan, bahkan kalaupun ada buah-buah daripada perbuatan masa lalu yang masih mengikuti saudara sampai hari ini, Tuhan tidak pernah menyesal sudah mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah menyesal sudah mencintai saudara. Tuhan tidak pernah menyesal sudah berkorban di kayu salib bagi saudara. Saat ini mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, terimalah pengorbanan, kasih dan juga cinta Tuhan bagi saudara. Yang menerimanya katakan amin. Amin. Dan saat ini saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan juga dari Kak Peggy dan Kak Rina. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.
Haleluya, mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Wah, kita bertemu lagi pada malam hari ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan pastilah sangat memberkati kita semuanya. Amin, mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 9, di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dalam ayat firman Tuhan ini tidak dikatakan bahwa Tuhan mencari mereka yang baik perbuatannya. Tuhan mencari mereka yang berhasil pekerjaannya. Tuhan mencari mereka yang menang dan yang sempurna kehidupannya. Tidak sama sekali. Ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan demikian. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mencari spesifikasi tertentu yang dilihat oleh Tuhan dan yang tidak dapat bohong, yaitu Tuhan mencari hati. Dan hati yang dicari Tuhan adalah hati yang bersungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Apakah pada malam hari ini Tuhan sudah menemukan hati yang bersungguh-sungguh dalam hidup kita, saudara? Mari kita cek hati kita masing-masing. Tuhan tidak membicarakan perbuatan, Tuhan tidak membicarakan hasil, Tuhan membicarakan hati yang bersungguh-sungguh. Tuhan mencari orang yang memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepadanya. Tuhan mau berbuat banyak kepada mereka yang memiliki hati yang bersungguh-sungguh. Dan pada malam hari ini saya mengajak saudara, mudah-mudahan dikasihi Tuhan, marilah Tuhan menemukan hati yang bersungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin, mudah-mudi. Seberapapun umur kita, seberapa muda pun kita, saudara, marilah kita memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walau mungkin kita masih terjatuh, gagal, jauh dari kesempurnaan, tetapi memang hati kita mau dan bersungguh-sungguh, maka akan ada kekuatan Tuhan. Akan ada campur tangan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sangat besar sekali berkatnya kalau kita memiliki hati yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ini memberikan kepada kita kelegaan karena kita mengetahui bahwa Tuhan lebih suka kepada seseorang yang masih melakukan kesalahan tetapi jauh dalam hatinya ia mau berubah. Ya, kadang-kadang ada kita temukan orang, iya saya berubah, tapi hanya di mulut aja. Di hati belum tentu mau berubah, saudara. Tapi Tuhan jauh melihat kedalaman hati kita dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan daripada kepada seorang yang selalu sempurna dalam segala perkara, tetapi hatinya sama sekali tidak peduli kepada Tuhan. Dan ini kita lihat dari Alkitab di mana orang-orang Farisi dan Saduki, para ahli Taurat, sungguh-sungguh mengikuti peraturan dan hidup kudus menurut segala peraturan yang ada dalam kitab mereka. Mereka beribadah pada waktunya. Mereka berdoa pada waktunya. Mereka mengikuti tata cara ibadah dengan sempurna. Mereka menyelenggarakan ibadah yang sempurna. Mereka mengikuti peraturan kehidupan dengan sempurna. Tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai hati untuk Tuhan maupun untuk sesama mereka. Janganlah itu terjadi kepada kita. Kita rajin ibadah online, kita rajin ibadah offline. Tetapi saudara, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita tidak tertuju kepada firman Tuhan. Kemanakah hati kita tertuju? Hati kita tertuju kepada handphone kita. Ya, itu menyatakan bahwasanya hati kita itu jauh daripada Tuhan. Marilah kita sama-sama bertobat, saudara. Mereka membuat itu untuk menjadi kesombongan diri mereka. Ini membuat Tuhan Yesus selalu bertentangan dengan mereka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tentang mereka dalam firman-Nya, Matius 23:27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Wah, ini firman Tuhan sangat menegur kita, saudara. Tapi saya percaya setiap kali firman Tuhan ditaburkan, itu memberikan kehidupan bagi kita, memberikan perubahan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Lebih jauh lagi Tuhan Yesus juga mengatakan kepada mereka, Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wah, firman Tuhan ini menegur kita saudara, mengajari kita saudara. Satu hal yang sangat penting saudaraku, hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Jangan hanya lidah bibir kita ini saja mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan saudara. Ingat, Tuhan melihat hati. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mementingkan hati manusia, seperti yang sudah tadi diceritakan oleh Ibu Gembala, yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Ia tidak memilih seorang dengan kualifikasi seperti kita saat ini, yang berbicara mengenai pekerjaan dan pencapaian. Ia tidak berbicara tentang kualifikasi pendidikan, pencapaian dalam pekerjaan, penghargaan dalam kehidupan, ijazah yang diperoleh, pengalaman kerja yang matang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak memilih seorang yang memiliki segala penampilan yang baik dan meyakinkan, pekerjaan yang hebat, keberhasilan luar biasa, dan kehidupan yang kudus. Bukan berarti itu semuanya tidak penting. Itu juga penting saudara. Tapi kita tahu yang paling penting ya. Saya tidak pernah mengatakan kalau itu tidak penting. Tetapi untuk membangun kerajaan sorga, untuk berkenan kepada Tuhan, dan untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa itu, maka sesungguhnya semua itu bukanlah kualifikasi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang biasa, yang punya kelemahan dan juga kesalahan. Nah saudara, di dalam Alkitab kita bisa melihat ya, kita bisa membaca. Tuhan Yesus memilih Yohanes yang penakut. Tuhan Yesus memilih Petrus yang tidak berpendidikan, kasar dalam ucapannya. Tuhan Yesus memilih Thomas yang tidak percaya. Tuhan Yesus memilih para nelayan yang kasar. Tuhan Yesus memilih Matius yang adalah pemungut cukai, yang terkenal suka menipu dan memeras pengkhianat bangsa. Wow, ini sangat mengerikan. Tuhan Yesus tidak memilih ahli teologi yang dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, menerangkan kitab suci dengan lengkap. Tuhan Yesus tidak memilih orang Farisi dan Saduki yang kaya dan berpendidikan. Tuhan Yesus melakukannya karena Ia melihat hati. Tuhan Yesus melihat hati. Kadangkala saudara ya, kalau kita lihat atau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, mana lebih dekat? Handphone kita atau Tuhan kita? Kadangkala kalau handphone kita nggak kelihatan, kita uring-uringan, di mana ya handphone saya ya? Tapi kalau kita sehari saja tidak berdoa, tidak bersekutu sama Tuhan, ada nggak sesuatu dalam hati kita yang berkata-kata, wah ada yang kurang ya hari ini? Mana lebih kita cari handphone kita yang nggak kelihatan, atau kita cari Tuhan? Tuhan Yesus nomor satu, amin saudara. Dan hati ini adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan yang melimpah dari Tuhan, yang dapat membawa kita kepada kemajuan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan memilih murid-murid karena memang hati mereka terpaut kepada Tuhan Yesus. Lihatlah bagaimana mereka rela meninggalkan segalanya demi mengikut Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 18-22 dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ada pekerjaannya saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Lagi-lagi mereka punya pekerjaan. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia.
mengikuti Yesus. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Dan lihatlah bagaimana seorang yang kaya begitu sempurna, melakukan semua hukum Taurat sejak kecilnya, tapi tidak rela meninggalkan semuanya demi ikut Tuhan Yesus. Ya, cerita ini, saudara, mengenai seorang anak muda ya. Oke, saya bacakan dalam Markus 10 ayat 19 sampai 22. Karena saya percaya semua saudaraku muda-mudi yang dikasih Tuhan ini adalah orang-orang muda. Dan orang muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Markus 10 ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah saudara, memang jika bercerita tentang cinta dan juga hati seseorang, harus meninggalkan semuanya demi yang dicintainya itu. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Benarlah ayat firman Tuhan yang mengatakan, di mana harta kita berada, maka di situ juga hati kita berada. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di manakah harta kita, saudara? Biarlah harta kita ada di sorga, sehingga hati kita juga tertuju kepada sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dari perbuatan mereka yang simpel ini, walaupun jauh dari sempurna, telah mencerminkan betapa mereka mengasihi Tuhan Yesus dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Sudah siapkah engkau meninggalkan segalanya demi yang engkau cintai? Sudah siapkah engkau meninggalkan segalanya demi pasangan hidupmu? Sudah siapkah engkau meninggalkan segalanya demi pelayananmu? Sudah siapkah engkau meninggalkan segalanya demi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak salah pilih, karena memang terbukti bahwa mereka sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk menggoncangkan bangsa-bangsa demi kemuliaan nama Tuhan dan membangun kerajaan sorga di dunia ini. Katakan haleluya. Mungkin dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak kesalahan. Siapa sih yang gak punya kesalahan, saudara? Mungkin jalan-jalan kehidupan kita tidak semuanya lurus dan benar. Mungkin tingkat keberhasilan kita tidak setinggi orang-orang lainnya. Mungkin sikap kita juga membutuhkan banyak perbaikan. Yang mana semua orang juga tidak ada yang sempurna dalam sikapnya. Dan semua juga butuh perubahan sikap. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Maka pertanyaan sekarang adalah, apakah Tuhan berkenan dengan yang dilihatnya itu? Milikilah hati yang berkenan kepada Tuhan, hai muda-mudi. Milikilah hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, hai muda-mudi. Milikilah hati yang mengasihi Tuhan, milikilah hati yang mengejar Tuhan. Sehingga dalam banyak pun kekurangan kita, kesalahan kita, kesilapan kita, kejatuhan kita, dan ketidaksempurnaan kita, Tuhan dapat melimpahkan kekuatannya kepada kita, yang membawa perubahan yang sungguh berarti dalam kemajuan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati lagi lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rina. Dan semakin hari hati kita semakin terpaut kepada Tuhan. Semakin hari hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita, bahwasanya kita adalah orang yang dicarinya. Orang yang memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya, mudah-mudahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Ibu Gembala dan Kak Peggy. Bagaimana Tuhan melihat hati kita. Bagaimana Tuhan mencari hati yang melekat kepadanya. Mudah-mudahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita bicara mengenai hati, hati ini tidak mencari kesempurnaan. Hati ini tidak bicara mengenai peraturan. Tapi kalau kita bicara mengenai hati, ini adalah mengenai
sayang ya, rasa sayang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala, hati berbalas hati, kasih berbalas kasih gitu ya. Bukan hati berbalas kepada peraturan, nggak nyambung dia mudah-mudi. Amin. Jadi kita juga bicara mengenai hati, bukan peraturan. Maka firman Tuhan berkata di dalam buku Amsal, jagalah hati karena dari hati terpancar kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari hati terpancar kehidupan. Mudah-mudi yang luar biasa. Hati itu adalah identitas seseorang, ya. Hati itu adalah mengenai siapa diri kita sebenarnya, terlihat dari hati kita. Seringkali kita berjanji, kerap kali ketika kita berbuat salah, hati kita berkata, aku mau berubah. Aku mau berubah, aku gak mau kayak gini. Aku gak mau malas, aku mau rajin. Aku mau lihat hidupku berhasil gitu. Tapi kerap kali kita gagal, bahkan terjadi lebih buruk lagi. Nah, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa yang demikian? Tidak ya mudah-mudi ya. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita yang mau berubah. Kedalaman hati kita yang mau sungguh-sungguh. Seperti yang disampaikan oleh Kak Peggy dalam 2 tahun tadi, Tuhan mencari hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan yang sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan kita untuk perubahan. Amin. Dan yang terpenting adalah hati kita itu terkoneksi kepada Tuhan. Hati kita itu melekat kepada Tuhan. Hati kita tuh rindu dan dekat kepada Tuhan lebih dari apapun itu. Ya, lebih dari kerinduan kita yang ingin berubah. Kalau kita benar-benar hati kita ini sayang dan melekat kepada Tuhan, otomatis itu perubahan itu yang butuh proses yang panjang itu pasti kepada kemajuan. Amin. Haleluya, mudah-mudi. Jadi Tuhan sangat menalat kita, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang mau diajari. Hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang fokus kepada Tuhan. Amin, mudah-mudi. Seseorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan, ini dia ya, daripada Tuhan yang memampukan dia untuk berubah di dalam kehidupan ini. Dari sini kita tahu bahwa semua orang yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan akan memiliki proses perubahan yang menjadikan dia seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ini dia yang luar biasa. Kalau kita bicara mengenai dia akan membawa perubahan, membawa satu proses perubahan kepada kemajuan. Kalau tadi kita sudah melihat contoh kehidupan Daud, mudah-mudahan yang luar biasa. Daud gak sempurna, dia pemimpin, dia gak sempurna. Jangan kita melihat kalau dia seorang pemimpin, dia hebat, ya hebat, pemimpin itu hebat, iya benar. Tapi jangan kita menjudge hidup seseorang kalau jadi pemimpin itu hidupnya itu paling the best, terbaik, nggak pernah salah, sempurna, tidak. Karena kita nggak lepas dari karena kita tidak lepas dari kesempurnaan. Karena kasih karunia Tuhan kita disempurnakan. Haleluya. Jadi mudah-mudahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Daud ini tidak sempurna, dia seorang pemimpin tapi tidak sempurna. Tapi hatinya kita tahu cerita mengenai Daud. Kerap kali gagal, kerap kali jatuh ke dalam dosa pun. Tapi hati yang terpaut kepada Tuhan, itu Tuhan lihat. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Peggy juga bagaimana Tuhan memilih murid-murid bukan dari ya kedudukan mereka, bukan dari apa pencapaian mereka, bukan, tapi dari hati mereka. Nanti akan kita lihat bagaimana Tuhan memilih Petrus, ini sangat luar biasa. Petrus ini seorang yang sangat perkataan yang kasar. Kalau kita lihat dalam satu murid Tuhan Yesus, tidak ada yang sempurna 12 murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan melihat kedalaman hati mereka. Amin. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan bukan dilihat dari perawakannya, bukan dilihat dari kekudusan hidup seseorang, karena semuanya ini bagaikan kain lapuk di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Hati yang berkenan kepada Tuhan dilihat dari proses yang dialami. Ini dia yang mudah-mudahan yang luar biasa. Hati yang berkenan kepada Tuhan dilihat daripada proses yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Apakah proses kehidupan seseorang itu ia tetap mengasihi Tuhan? Apakah kejadian, pengalaman
pencobaan, tekanan yang kita hadapi, apakah kita membuat semakin mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengejar kepada Tuhan? Ini dia contohnya. Walau kita kehilangan segalanya, kita dimaki, dicaci, ditekan, diejek, difitnah, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap masih bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi-Mu Tuhan? Apakah kita bisa memiliki hati yang demikian? Atau yang bagian yang mana mudah-mudahan yang luar biasa? Walau ada tantangan, walau ada ancaman, walau ada bahaya, bahkan sekalipun tidak ada pengharapan untuk berharap. Kondisi keadaan sekitar kita sangat-sangat membuat kita terpuruk, terjepit, tersiksa, tertekan. Wah, apalagi. Apakah kita masih bisa berkata kepada Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan? Tuhan lihat hati mudah-mudahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Atau waktu kita, saya sering sekali berkata gini kepada anak-anak multimedia, tetap rendah hati ketika engkau diberkati ataupun sebelum engkau diberkati. Tepatnya kayak gini, tetap rendah hati sebelum engkau diberkati dan sesudah engkau diberkati. Apakah kita waktu miskin kita tuh percaya, berserah, bergantung, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tapi ketika Tuhan berkati, ya ampun gak tahu datangnya dari mana sombongnya ya Tuhan. Sampai-sampai kadang-kadang kita berkata, ini orang gak tahu diri ya, gak tahu datangnya dari mana. Kenapa kali kita bisa ya sering ngatakan kayak gitu ya mudah-mudahan ya. Berubah hatinya. Yang tadinya gak ada apa-apa, ya ampun pelayanan gak pernah ditinggalin. Sebelum kerja nih masih kuliah, pelayanan, gak pernah absen. Mau kemana, mau jam berapapun pulangnya gak pernah bersungut-sungut. Tapi ketika sudah kerja, permisi, gak bisa hari ini ibadah, permisi, gak bisa hari ini melayani, kenapa? Iya ada kerjaan. Nah ini hatinya ini sudah mulai berubah gitu. Tapi apakah Tuhan? Tapi kalau kita berkata ya di dalam hati kita juga, kalau dulu saya ya mudah-mudahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum saya dipanggil masuk Institut Alkitab Rema, di hati saya itu udah lama mau masuk di menjadi hamba Tuhan di Institut Alkitab Rema. Itu ketika saya baru tamat SMA, ya. Tapi saya menolak ya, enggak Tuhan, enggak. Kalau aku jadi hamba Tuhan, aku ini mau jadi apa gitu. Dulu di pikiran saya, saudara, muda-mudi yang luar biasa, di pikiran saya dulu menjadi hamba Tuhan itu sangat rendah ya, kampungan sekali gitu. Ya ampun, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, mau jadi apa gitu. Karena dulu di daerah kami atau di kampung saya, orang yang pendeta, hamba Tuhan itu sangat-sangat jarang ya, bahkan gak ada gitu. Pengerjaan gereja itu sangat jarang gitu, anak muda, paling banyak orang tua gitu. Mau jadi apa gitu kan. Tapi saya menolak saya gak bisa tuh menahan hati saya ketika saya berdoa, kerap kali saya berdoa. Tuhan selalu bangunkan saya jam 3 pagi. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, aku gak mau jadi hamba Tuhan, aku gak mau masuk IR, Institut Alkitab Rema ya, waktu tahun 2006 itu. Gak mau Tuhan, gak mau. Bayangin saudara, itu saya berdoa tamat SMA 2005, saya udah mulai doain hati saya yang udah kacau, gundah gulana, karena pengen masuk IR tapi banyak pikiran, banyak pertanyaan, banyak apa lagi ya, banyak keraguan, kebimbangan. Wah nggak bisa ini, saya masih kerja Tuhan, saya perlu biaya hidup saya perlu nggak bisa kalau saya kuliah nanti kerja saya terbengkalai, keuangan saya juga terbagi gitu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang mudah-mudahan yang luar biasa. Tapi dari tahun 2006 sampai 3 tahun saya berdoa sampai tahun 2008 itu saya nggak tenang, beneran nggak tenang. Hati saya beneran nggak tenang. Kerja rasanya capek karena aduh gimana ya, ini kenapa sih IAR ini saya dengar tuh kalau setiap kali saya doa mengenai Institut Alkitab Rema, saya punya janji sama Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, masuk Institut Alkitab Rema, saya punya beberapa janji, saya punya beberapa najar sama Tuhan.
Dan luar biasanya Tuhan berikan lebih dari apa yang saya doakan, lebih dari apa yang saya ajarkan sama Tuhan. Ini benar-benar, saya mau bilang sama muda-mudi yang dengerin pada malam hari ini, kalau udah ada di hati kita berkata, ayo kamu tuh hamba Tuhan, kamu mau dipersiapkan dan diperlengkapi di Institut Alkitab Rema, serahin diri deh. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan udah sampai sakit dulu atau terpuruk keadaan ini lah gara-gara ini kemarin ini Tuhan udah panggil saya loh. 5 tahun yang lalu saya udah ada di hati nih, tapi saya menolak. Udah sakit baru masuk Institut Alkitab Rema. Oh enggak. Kita mau di masa kejayaan muda kita, di masa kita kekuatan kita yang ekstra, kita mau habis-habisan melayani Tuhan. Amin. Yang mau saya sampaikan pada muda-mudi hari ini adalah Tuhan itu melihat hati dan kita nggak bisa ngebohongi hati kita. Tapi hati-hati, hati kita bisa menipu kita loh. Gimana lagi nih? Jadi hati ini capek. Saya merasakan ketenangan, saya merasakan satu damai di hati ketika saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang kehendak-Mu saya masuk IR, saya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika saat itu muda-mudi yang luar biasa, rasanya beban saya yang bertonton itu runtuh seketika. Nggak tahu, beda di pikiran, beda di hati, beda sekali rasanya. Bayangin 3 tahun mengulur-ngulur waktu berkata tidak kepada Tuhan, tapi hati ini sudah tahu iya, tapi tetap menolak. Semua yang dengerin muda-mudi, kalau muda-mudi sudah ngerasain panggilan Tuhan, yuk jangan lagi diulur-ulur waktunya. Karena Tuhan itu nggak pernah salah, selain kalau kita memilih untuk mengeraskan hati kita. Jadi yang mau saya bilang di sini adalah, itu banyak pemikiran. Kalau kita orang-orang muda berkata, nggak bisa, aku belum bisa. Iyalah, kau bisa. Kau kan punya kerjaan bagus. Iyalah, kau bisa. Kau kan punya body yang baik atau apa, semualah. Pernyataan-pernyataan orang muda yang kerap kali untuk menutup ya ataupun kerendahan hati yang palsu. Itu tepatnya dia. Jadi mudah-mudi yang luar biasa di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjain, seberat apapun tekanan, biarlah hati kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Amin. Walau dalam keadaan apapun, walau dalam berkat yang besar, kedudukan yang besar, pangkat kenaikan yang besar, percayalah ketika hati kita ini tulus sekali, Tuhan terima kasih buat berkat yang besar ini, pasti ada pengangkatan, pasti ada perubahan, pasti ada kemajuan. Biarlah hati kita tetap mengasihi Tuhan. Biarlah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, karena kita tahu semua yang kita punya adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Walau dalam kehidupannya semuanya baik, hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Orang-orang muda yang hatinya melekat kepada Tuhan, katakan amin. Orang-orang muda yang hatinya tetap terkoneksi kepada Tuhan, katakan saya. Luar biasa sekali firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Nah, kita lihat lagi bagaimana hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang mau diajari, adalah hati yang terus-menerus berusaha untuk berubah, yang terus-menerus, hati yang terus-menerus terbuka, hati yang mau diajari. Ini tadi kita sudah belajar, kita sudah dengerin, hati yang cukup rendah hati untuk menerima teguran dan nasihat. Ini dia, hati yang tidak kenal menyerah, hati yang mau berubah dan hati yang ingin maju. Hati yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hati yang sempurna, tapi hati yang demikian. Tuhan, hari ini banyak sekali perjuangan. Tuhan, banyak sekali yang gak sempurna, banyak sekali kegagalan, banyak sekali kesalahan. Roh Kudus, tolong saya hari ini lebih baik lagi. Tuhan, jaga hati saya, supaya apapun yang saya kerjakan, saya mau ini diberkati Tuhan. Tuhan, saya mau apapun yang saya pekerjakan, apapun yang saya Tuhan percayakan sekarang ini di tangan saya, Tuhan, saya mohon untuk kemuliaan Tuhan.
Mudah-mudi sebelum pun kita berkata-kata, Tuhan sudah mengenal hati kita. Biar kita tiap hari menyelidiki hati kita, tetap menjadi orang yang Tuhan percayai. Haleluya. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ini kisah Petrus. Kita tadi sudah dengarkan dari Kak Peggy bagaimana Tuhan memilih murid-muridnya. Bukan dari orang-orang yang sempurna, tapi Tuhan mengenal hati mereka. Petrus ini perkataannya sangat kasar, tapi Tuhan melihat hatinya. Ketika Tuhan berkata kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya kepadanya. Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin selama ini Petrus pun menyangka bahwa ia memang tidak layak. Ia tidak pantas. Ia pun sudah mengundurkan diri. Kita tahu ya cerita Petrus ini. Mungkin selama ini Petrus pun menyangka bahwa ia memang tidak layak lagi. Ia tidak pantas lagi. Dan ia pun sudah mengundurkan diri. Petrus tahu bahwa ia tidak sempurna. Seorang yang penuh permasalahan. Seorang yang punya permasalahan yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana hatinya. Dan pada akhirnya Roh Kudus mengubahkan dia sepenuhnya menjadi seseorang yang mengguncangkan dunia bagi Tuhan. Amin. Bagaimana kita sudah melihat kehidupan Daud, dia dari seorang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarganya, bahkan ayahnya pun tidak mengingat dia, ya, tetapi hatinya yang sayang kepada domba, hatinya yang sayang kepada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Mudah-mudi yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan mencari ke seluruh muka bumi ini, Tuhan mencari dan Tuhan melihat hati. Sekalipun dunia melupakan, sekalipun keluarga kita melupakan, sekalipun orang sekeliling kita melupakan, tapi Tuhan tidak pernah salah pilih, Tuhan tidak pernah melupakan kita, amin. Daud Tuhan temukan dimanapun dia berada. Tuhan punya cara untuk mengangkat Daud karena hati yang melekat kepada Tuhan. Petrus seorang yang kasar, Tuhan tidak melihat bagaimana kehidupan dia masa lalunya. Tapi Tuhan melihat hati Petrus yang sayang kepada jiwa-jiwa. Biarlah tiap hari kita berkata, Tuhan, ini hatiku, ubah aku Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Di tempat ini pun kita tidak sempurna, saya tidak sempurna saudara. Kita semua tidak sempurna. Tetapi hati kita yang sungguh terpaut kepada Tuhan Yesus, itu membuat Tuhan Yesus memilih kita. Kiranya Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Memakai kita menjadi orang-orangnya yang mengubahkan sekeliling kita untuk kemuliaan namanya. Jadilah orang-orang muda yang membawa perubahan. Jadilah orang-orang muda yang mengguncang dunia. Percayalah mudah-mudi yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin kita melihat sudah berapa lama saya melayani, tapi kayaknya gak ada perubahan. Mudah-mudi di dalam Tuhan, Tuhan gak pernah salah pilih. Sama seperti Daud, sama seperti Petrus, sama seperti saya ketika saya berdalih-dalih, mengulur-ngulur waktu untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Tapi sekarang setelah saya jawab iya kepada panggilan Tuhan di dalam hidup saya untuk masuk di Institut Alkitab Rema, saya banyak tahu tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan bekerja. Kerap kali ingin mundur rasanya, kerap kali kayaknya nggak ada pengharapan. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah terlambat karena Tuhan melihat hati kita, karena Tuhan melihat hidup kita, karena Tuhan tidak pernah salah pilih, tidak pernah salah memilih saya, tidak pernah salah memilih saudara, dan tidak pernah salah menempatkan kita dimanapun kita berada. Haleluya, mudah-mudahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Berapa dari saudara yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Karina dan Kak Peggy, lambaikan tangan saudara. Meski saya tidak bisa melihat, ya sorga melihat. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Saudaraku, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang tadi disampaikan mengenai Markus 10 ayat 19 sampai 22. Itu berbicara mengenai anak muda yang sudah melakukan semua yang dikatakan hukum Taurat.
at least atau paling tidak itu yang dikatakannya mengenai kehidupannya. Jadi dia sudah menjaga hidupnya seturut dengan hukum Taurat. Dan di dalam perilakunya, tindakannya melakukan hukum Taurat itu, ternyata itu berbuah, dia diberkati luar biasa. Saudara, saya mau beritahu pada saudara bahwa firman Tuhan itu tidak bisa gagal, saudara. Kalau saudara lakukan, maka firman Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang namanya adalah kehendak Tuhan bagi saudara. Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah menetapkan hati, saya mau kerjakan maksud Tuhan, saya mau kerjakan firman Tuhan, saya pegang erat janji Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, jangan berhenti, terus lakukan itu. Dan pada waktunya nanti, janji Tuhan pasti akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Kisah tadi itu banyak menggambarkan manusia yang jadi pada akhir hari-hari belakangan ini. Kenapa? Ketika kita melihat masa-masa pandemik, masa-masa yang sukar, banyak di antara kita mulai bertanya seperti ini. Tuhan, aku sudah melakukan apa firman-Mu? Tuhan, aku sudah melakukan apa kehendak-Mu? Aku mau lebih lagi Tuhan. Tetapi masa-masa seperti sekarang ini membuat aku tuh mulai mempertanyakan, aku tuh ada di mana? Kenapa? Karena seperti yang kita lihat tadi dalam buku Markus 10:19 ayat 22, orang muda tadi, dia melakukan firman Tuhan itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia punya pencapaian. Kenapa ibu bisa berkata gitu? Iya, karena sesungguhnya yang dikasihinya bukanlah Tuhan yang memberikan berkat, tetapi dia sudah jatuh cinta kepada pendapatannya, kepada uangnya, kepada barang-barangnya. Sebab dikatakan dalam buku Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu, perkataan Tuhan loh saudara, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Berapa dari kita yang mulai bersikap seperti itu? Ketika kita belum punya apa-apa, ketika kita masih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan karena harta. We love you Jesus, we love you oh God. Dan ketika kita mulai diberkati, sadar tidak sadar, hati kita mulai bergantung kepada uangnya. Mulai bergantung pada prestasinya. Mulai bergantung pada kemuliaan yang ada di masa lalu. Mulai bergantung pada kemenangan di masa lalu. Saudaraku, oleh sebab itu dikatakan ketika dia dengar perkataan Tuhan, ia jadi kecewa. Loh, kalau memang dia cinta sama Tuhan sampai dia buat semua hukum Taurat, kok Tuhan ngomong untuk melengkapinya, berarti kan tinggal satu stage lagi. Kalau kita main game saudara, ini adalah game terakhirnya. Game 1 sampai 9 sudah dia tamatkan. Tinggal game terakhir level 10, cukup satu lagi musuhnya. Yaitu apa? Jual semua hartamu dan ikutlah aku. Kalau memang kita gak punya apa-apa saudara, jual. Lalu ikut Tuhan. Tapi kalau kita punya begitu banyak harta, mungkinkah kita akan bersikap seperti anak muda ini? Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Tentang Tuhan memberkati saudara, it's so easy. Mudah saudara. Tapi Tuhan juga sudah memperingatkan bangsa Israel, jangan nanti ketika kamu masuk ke tanah perjanjian, kamu lupa akan aku. Kamu rasakan madunya, kamu rasakan susunya, kamu lupa akan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ini bisa terjadi pada kita kalau kita egois dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang tidak sadar kalau kita itu tidak luput dari namanya godaan. Uang itu saudara, percaya atau tidak, itu ada godaannya. Mungkin saudara melihatnya cuma lembaran kertas atau lembaran buku cek, atau saudara melihatnya itu cuma koin. Tapi sesungguhnya dikatakan oleh Alkitab itu ada namanya mamon, uang. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara punya uang, jadikan uang itu hamba saudara, bukan tuan saudara. Sehingga ketika saudara satu level lagi untuk bisa dekat
selama-lamanya dengan Tuhan, yaitu mamon tadi. Saudara ketika mendengar perkataan Tuhan, saudara tidak akan kecewa, tetapi saudara akan jual semuanya supaya saudara bisa mendapatkan kasih Tuhan. Tadi dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan serahkan semuanya. Kita akan lepaskan semuanya untuk mengejar kasih kita yang sempurna kepada Tuhan. Sehingga kita bisa fokus hanya kepada Dia saja. Bukan lagi dunia ini dengan semua daya tariknya, itu yang kita kejar. Tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Saya akan menceritakan satu kisah kepada saudara untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ketika saya masih berpacaran dengan Bapak Gembala, saudara. Ketika saya pacaran dengan Bapak Gembala, sungguh saya mau beritahu pada saudara, saya bersaksi dari kehidupan saya, itu enggak rasanya pacaran sama seorang pendeta. Kenapa? Bapak Gembala pernah bercerita pada pertemuan training kepemimpinan pada hari Jumat, bahwa ketika berpacaran dengan beliau, saya tidak pernah sama sekali dikirimi ayat-ayat Alkitab, saudara. Oleh sebab itu kalau ada orang pacaran ngirimin ayat Alkitab, saya bingung. Oke lah, mungkin dia kasusnya per kasus gitu. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngirimin ayat, itu nggak pernah. Cuma kalau kita diskusi firman, cerita, doa, puasa sama-sama, itu kita suka lakukan. Jadi memang, kalau saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara mencari pasangan, bukan yang menganggar-anggarkan aku pendeta, satu lagi, aku hamba Tuhan, aku dari lahir, bapakku adalah pendeta ini, kakekku adalah pendeta ini, saudaraku dalam hubungan, itu tidak bisa dipakai saya beritahu pada saudara. Mungkin saudara berkata, Bu ada kok, orang Jawa suka bilang, ada bobot, bibit, bebet. Kan kalau bibit itu kan dari keturunan mana? Iya saudara, betul. Tetapi apakah memang kalau saudara punya masalah dalam rumah tangga, saudara akan bawa-bawa kakek saudara, nenek saudara, opung saudara? Enggak kan saudara? Pada akhirnya saudara juga yang menyelesaikannya, amin. Jadi saya beritahu pada saudara, bahwa ketika saya masih pacaran dengan mantan pacar saya ini, kami nggak pernah namanya bicara mengenai ayat-ayat, dia tidak pernah mengirim kepada saya ayat-ayat Alkitab, tetapi kami melakukan apa yang perlu dilakukan ketika kita mau hubungan kita itu berjalan dengan baik. Contohnya apa? Berdoa bersama. Contohnya apa? Berpuasa bersama. Contohnya apa? Kami saling mengirimkan hadiah. Contohnya apa? Kami menguatkan satu dengan yang lain ketika satu dengan yang lain punya masalah. Jadi kok mirip ya Bu sama hubungan orang-orang di luar? Oh enggak saudara. Ketika kami berbicara seperti ini, kami bicaranya pakai hati. Ketika Bapak Gembala, waktu itu beliau belum jadi Bapak Gembala saudara. Beliau cerita mengenai pelayanan, beliau cerita mengenai kehidupannya. Dia bukan mencerita aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan ini, enggak. Dia menceritakan, yang dia ceritakan itu adalah perjuangan kehidupannya. Dan habis itu dia tanyakan tentang saya. Tidak pernah satu komunikasi itu berlaku satu arah, tetapi berlaku dua arah. Dan ketika akhirnya kami memutuskan untuk membawa hubungan ini lebih serius, mereka memutuskan untuk masuk dalam pernikahan. Pada saat itu, gak ada diiming-imingi nanti kamu jadi ini, nanti kamu dapat ini. Gak ada saudara. Jadi saya mikir-mikir, kalau sekarang ya saudara, saya mikir-mikir, dulu kok saya bodoh banget ya. Cuma dikatain cinta, mau menikah, kok saya tuh manut-manut aja. Saya tinggalkan semuanya. Saya lemparkan diri saya betul-betul masuk ke dalam satu rumah tangga yang percaya submit kepada suami. Kalau dipikir-pikir sekarang ya saudara, mungkin waktu itu saya bego banget ya saudara. Tapi I wanna tell you something. Ketika suami saya melihat hati saya yang seperti itu, hati berbalas hati. Tadi pada permulaan daripada firman Tuhan ini kita sudah bicara, kalau hati itu tidak dibalas dengan performa, tapi hati itu dibalas dengan hati. Saudara perlu bisa melihat, memang firman Tuhan kita yang kali ini, itu
itu agak susah diungkapkan dengan kata-kata, tetapi akan sangat indah kalau saudara bisa menyelami kedalaman maknanya. Saudara nggak akan bisa mengerti bagaimana Tuhan yang maha tinggi mau meninggalkan sorga yang begitu indahnya, turun ke dunia, masuk ke dalam rupa seorang bayi, lahir daripada seorang Maria, ciptaannya loh saudara. You will never ever able to describe, imagine, and explain that kind of love. Saudara nggak akan pernah bisa menjelaskan, membayangkan, dan mengungkapkan cinta dan kasih yang demikian kepada siapapun, kecuali kalau saudara mengalaminya. You will never ever to imagine. Saudara misalnya, saudara bayarnya hotel atau kamar, 2 kamar. Kemudian saudara dapatnya 1 kamar aja saudara gak suka. Saudara bayangkan tinggalkan sorga yang di sana berlimpah harta, yang di sana berlimpah keindahan, penuh dengan nyanyian, turun ke dunia, lahir di kandang domba, melalui perawan Maria, dalam rupa bayi. Akan lebih masuk akal kalau Tuhan itu datang dengan kemuliaannya, dengan malaikat, dengan semua sayap-sayap malaikat itu, dengan sinar terang, dan kita ketakutan, siapa itu, siapa itu. Akan lebih mudah kalau dia datang seperti itu. Tapi ketika dia datang seperti itu, maka kasihnya tidak akan bisa kita sampai kepada kita. Kasihnya tidak akan bisa kita jangkau saudara. Kenapa? Karena dia begitu besar. Sementara kita itu penuh dengan dosa. Tapi ketika kita melihat bayi, saudara, kalau saudara lihat bayi, sadar gak sadar saudara akan mulai, ih lucunya, saudara datang mendekati. Ih lucu banget, halo, halo. Suara saudara pun berubah. Bayi itu punya daya tarik. Akan dengan lebih mudah kita mengasihi seorang bayi yang terbaring di palungan daripada Tuhan yang datang dengan semua kemewahan, semua kekuasaannya. Saudaraku, Tuhan kita sangat-sangat mengasihi kita. I can say it in English, your God is madly in love with you. Dia tergila-gila pada saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Buktinya apa? I'm telling you again, saya beritahu sekali lagi, dari sorga saudara. Dari sorga, dia turun ke dunia yang seperti ini kelihatannya. Penuh dengan virus, kuman, bakteri. Masuk dalam rupa bayi, lahir di palungan, tempat makan binatang saudaraku dia diletakkan. Supaya saya dan saudara bisa mengetahui betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang percaya Tuhan mengasihi dia, katakan amin. Hari ini saya mau ajak saudaraku, mari kita pakai hati kita. Kita lihat bukan hanya pada performa, bukan. Mari kita lihat jauh kedalaman hati. Mari kita lebih lagi berusaha mengenal hati Bapa, mengenal hati rekan sekerja kita, mengenal hati pasangan kita. Bukan sekedar, oh kamu bawa uang 2 juta, oh berarti kamu sayang sama aku. Enggak saudara. Kalau memang dia sayang sama saudara, 2 miliar pun saudara butuh, dia akan usahakan. Bukan itu yang menjadi patokannya. Lihatlah kasih Tuhan, dapatkan prinsip ini, maka saudara tidak akan pernah jatuh ke dalam yang namanya salah memilih pasangan. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, inilah akhir daripada firman Tuhan kali ini. Saya percaya saudara diberkati luar biasa. Dan saya berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus akan berbicara terus kepada saudara, kepada hati saudara, untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan pada saudara. Dan hari ini saya ajak saudara, jangan biarkan kasih Tuhan itu terbuang percuma. Jangan biarkan kasih Tuhan itu datang dan tidak saudara pakai, tidak saudara kenakan kasihnya. Mari ambil kasih Tuhan itu. Dan saat ini saya ajak saudara, mari kita juga berikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang percaya,
hati yang menerima Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak pengertian dari kasih yang Kau ungkapkan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah kiranya Tuhan pengertian daripada firman-Mu ini sampailah kepada muda-mudi Victorious Youth yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini. Engkau yang berbicara Roh Kudus dalam hati mereka. Dan biarlah firman Tuhan ini mengungkapkan tentang Tuhan kepada muda-mudi sekalian. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Saat ini, bila kiranya Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami semuanya. Syera mana takaya ratakua ya ramana syera da bashe. Kira la 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 basora batakaya ramana syekera da da da. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan, boleh melihat kasih yang sesungguhnya. Mereka tidak tertipu dengan kasih-kasih instan yang ada di luar sana. Mereka tidak lagi tertipu oleh penampilan luarnya. Tapi mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Hati yang mau fokus kepada Tuhan. Hati yang mau dibentuk. Hati yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dijadikanlah ini bagi semua muda-mudi Victorious Youth. Dan saat ini mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Kami tidak akan pernah mengakhiri satu ibadah tanpa memberikan kesempatan kepada saudara untuk mengucapkan doa keselamatan jiwa. Saat ini apabila ada di antara saudara yang ini adalah baru kali pertama saudara mendengarkan Injil kabar baik, mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus, dan ada di antara saudara yang mau menerima kasih Tuhan. Apabila ada di antara saudara yang juga belum tahu, kalau saudara nanti mati, saudara masuk kemana? Ke sorga atau ke neraka? Maka saat ini kami mau ajak saudara berdoa. Mari kita ikut-ikut doa ini dengan sepenuh hati. Letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Hadapkan itu pada layar televisi ataupun layar handphone saudara. Dan sama-sama kita ucapkan doa ini dengan sepenuh hati. Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya mengaku Tuhan, ada banyak dosa dan pelanggaran saya. Ampunilah Tuhan Yesus. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Mulai saat ini, saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara tadi sudah mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, kami semua tim GKI Online yang ada di sini mau meneguhkan saudara, saudara sudah lahir baru. Lahir baru ini adalah satu stage kehidupan di mana roh saudara dilahirkan oleh Roh Kudus. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saudara lakukan ketika saudara sudah lahir baru. Yang pertama, kami mengajak saudara untuk dibaptis. Matius 16 ayat 16 mengatakan demikian. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yang kedua, saudaraku, kami mengajak saudara, mari mulai saat ini, disiplinlah diri saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjadi makanan rohani kepada roh saudara yang baru lahir. Yang ketiga, mari disiplinlah diri saudara juga untuk berdoa. Doa ini adalah nafas rohani saudara, percakapan saudara dengan Tuhan. Sama seperti saudara yang ingin mendengarkan suara Tuhan, Tuhan juga ingin mendengar suara saudara. Disiplinlah diri saudara untuk berdoa. Enggak perlu panjang-panjang saudaraku. As simply as you can say, Tuhan, I love you so very much. Tuhan, sertailah aku, pimpinlah aku rindu akan Engkau. Itu adalah doa saudara. Mari, mulai rajinlah saudara untuk berdoa. Yang terakhir, ketika saudara baru lahir, saudara membutuhkan keluarga untuk boleh mengcover saudara, melindungi, di mana saudara juga boleh bertumbuh dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, dengan ini kami mau menyambut saudara semuanya. Selamat datang di rumah kita, di keluarga kita,
di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ini adalah tempat kita untuk bertumbuh bersama, merasakan kasih dan kuasa Tuhan bersama-sama. Dan saat ini saya akan menyerahkan kepada worship servant kita untuk membacakan pengumuman bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena saudara berkenan sampai saat ini saudara masih bersama-sama mengikuti ibadah online kita pada malam hari ini. Kita bersyukur saudaraku, kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengubahkan dan memberkati kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Kalau kita sudah diberkati lewat ibadah dan juga firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa diberkati. Dan minggu depan kita ajak mereka untuk bersama-sama bergabung dengan ibadah online ini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, ibadah-ibadah kita yang lain juga saudara bisa saksikan melalui GKI online di rumah. Kita ada di Facebook @GKI-Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte, YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram khusus pemuda di @Victorious GKI PM, aplikasi VM Radio, Real Radio, dan juga GKI Church. Untuk adik-adik kita di bawah umur 15 tahun atau sekolah minggu dapat menyaksikan ibadah sekolah minggu melalui YouTube channel GKI Pusat Medan Wonderful Kids. Kita bersyukur mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kita sudah membuka ibadah offline kita di beberapa tempat. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah ini, saudara boleh mendownload terlebih dahulu aplikasi GKI Church, kemudian saudara mendaftar, dan nantinya saudara akan menerima SMS konfirmasi yang menjadi pas bagi saudara untuk masuk ke dalam ibadah. Dan SMS konfirmasi ini hanya berlaku untuk satu orang saja dan satu kali ibadah saja. Bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh mengirimkan permohonan atau topik doa saudara melalui direct message ke seluruh sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Untuk persembahan, persepuluhan dan pembangunan kita bisa kita berikan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulang sekali lagi, melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Kami juga menyediakan bagi saudara virtual banking, yaitu OVO, Dana, dan Link Aja yang bisa saudara scan atau screenshot di layar saudara. Demikianlah pengumuman bagi kita untuk malam ini, dan sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mudah-mudahan dikasihi Tuhan, ini saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati rumah Tuhan, dan memberkati hamba-hamba Tuhan dengan cara kita memberi pada malam hari ini. Marilah kita memberi dengan bersuka cita, marilah kita memberi dengan hati yang sukarela, sehingga Tuhan boleh membukakan tingkat-tingkat surganya untuk memberkati kehidupan kita. Mari mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa. Apa yang kami tanam Tuhan, satu hari kami akan menikmatinya. Hari ini Tuhan kami mau memberi kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya tangan kami Tuhan Kau berkati. Setiap memberi Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang studi. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang menyelesaikan perkuliahan. Tuhan berkati orang tua kami dimanapun berada. Tuhan berkati apa yang kami pegang. Tuhan berkati seluruh pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada malam ini memberi dengan bersuka cita. Dengan hati yang rela Tuhan, dengan hati yang kasih memberi kepadamu. Kiranya Tuhan biarlah berkat-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Dan persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kami berterima kasih untuk semua pemberian dan korban saudara. Karena lewat pemberian dan korban saudara,
acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan lewat pemberian dan korban saudara, kita masih bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Saya percaya saudara semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudaraku, pada malam hari ini kami juga mau mengajak saudara, kalau saudara diberkati oleh siaran kita pada hari ini, kami ajak saudara untuk mensubscribe, like dan share firman Tuhan pada hari ini, sehingga apabila ada firman Tuhan lagi yang akan ditayangkan, maka handphone saudara akan mendapatkan notifikasi daripada kita. Dan kami juga mengajak saudara, saat ini juga jangan saudara terpaku oleh situasi pandemik seperti sekarang, tetapi tetaplah menjadi berkat bagi orang lain juga. Oleh sebab itu, bagikanlah firman Tuhan ini kepada orang lain juga, supaya saudara tetap menjadi berkat meski di masa-masa sukar seperti sekarang. Dan saat ini saudaraku, kami mau mengajak saudara, mari kita bersatu di dalam doa, dan kita ajak saudara untuk mengamenkan doa berkat ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bisa rasakan hati kami dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kami mendapatkan jawaban daripada firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah sidang dan gereja-Mu ini. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah lebih lagi Engkau memakai hamba-hamba-Mu dan juga memakai muda-mudi Victorious Youth untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semuanya. Tidak ada di antara kami yang tertipu oleh setan, tetapi biarlah kami semuanya berjalan semakin kuat, bahkan berlari pada maksud dan panggilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya kuat kuasa penyertaan Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus itu menyertai kami semuanya. Dan saat ini kami akan mengamenkan doa berkat kami. Mari mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan, tutup mata saudara, angkat tangan saudara, dan amenkan doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka, sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku sudah bergabung dalam ibadah Victorious Youth Muda-Mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia.
kami semua yang ada di sini, tim GKI Online daripada Victorious Youth mengucapkan haleluya, salam kemenangan iman, dan shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai jumpa minggu depan.